Salam jemaat yang dikasihi dan mengasihi Allah. Marilah kita memasuki peribadahan Minggu dengan mengambil saat teduh sejenak. Salam jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Jika kita amati dalam kehidupan kita, banyak hal menakjubkan yang Tuhan izinkan. Matahari yang menghangatkan, pun tiap rintik hujan yang membasahi bumi. Semua itu terjadi karena kuasa tunggalnya. Tarik dan hembus nafas kita adalah anugerah tak terkira. Dalam puji dan riang, mari kita bangkit berdiri, menghadap taktanya yang kudus, kita agungkan namanya, nama Yesus Tuhan kita. Surya kencana riang dan ramai, sesudah malam membuat alam bermandi cahaya segar berseri. Semalam suntuk terbaring tubuhku, kini ku bangun dengan rasa kagum. Ku pandang langit ceria jernih. Indah sempurna ciptaan Tuhan, ku terkesima takjub melihat karya tangannya yang agung megah. Bukankah itu perlambang bagiku yang diwarnai semarak surgawi, kerajaannya di cahaya bakar. Saudara-saudara, mari kita mengawali ibadah kita dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dari Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah sekalipun meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin, amin, amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ibu Bapa, saudara yang terkasih, mari kita membaca Mazmur 111 secara bergantian. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang.
Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatannya, tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh, untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Dalam nama Yesus kita bertelut dan mengakuinya Raja mulia. Kita menyebutnya Tuhan semesta. Dialah Sang Firman Allah yang hidup. Dalam cinta kasih panggil namanya, takjub mengagumi kebesarannya. Allah Juru Selamat, Kristus Tuhanmu, namanya kekal dipuji disembah. Saudaraku, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Bapa di dalam sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas berkat anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami, ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu Bapa. Mohon ampun atas segala salah dan dosa kami yang telah kami lakukan terhadap Engkau dan sesama kami, ya Tuhan. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, ya Tuhan. Kami teringat akan karya anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami, Bapa. Oleh karena itu, dengan rendah hati kami datang kepadamu di bawah kaki salib-Mu, ya Tuhan. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami, Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga menyerahkan hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhan perbaharui kami, Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang mengampuni segala salah dan dosa kami, Bapa. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu.
Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskarmu. Marilah kita bangkit berdiri. Berita anugerah. Saudaraku, kabar pengampunan diberikan bagi kita sekalian yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya mencari akan daku yang hilang bercelah. Bahana syukur terdengar, seisi surga menggelegar. Kasih-Nya mencari, darah melunasi, kudirat kembali padanya. Ku selamat oleh rahmat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang satu tema, takjub pada kuasa Allah. Saya percaya tema ini bukan hanya merupakan sebuah pemahaman lagi bagi kita, tapi kiranya dengan tajuk ini dan dengan ayat firman Tuhan yang kita akan baca menggerakkan dan menggetarkan hati saudara, menggetarkan hati saya untuk kita tetap berpegang kepada Dia yang punya kuasa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terangi pikiran dan hati kami. Kiranya ada hati yang mau memahami, tapi juga ada hati yang mau menundukkan diri. Dan ada hati yang mau berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tapi juga pelaku firman Tuhan. Apalagi di tengah-tengah situasi saat ini. Ini kesempatan kami untuk belajar melakukan setiap perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal yang pertama, ayat ke-21 sampai dengan ke-28. Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka dengan sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa.
Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang mendengar, memahami, menyimpan di dalam hati dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam langkah kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara sekalian, di masa PPKM ini, apa sih PPKM itu? PPKM merupakan istilah lain dari PSBB. Ya. PPKM itu pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat. Katanya kalau PSBB yang difokuskan adalah tempatnya, lokasinya, tapi PPKM fokusnya kepada kegiatan masyarakatnya sebagai subjek dalam sebagai pelaku kegiatan. Saudara-saudara sekalian, saya pernah berkunjung ke satu tempat di luar dari Surabaya. Pada saat saya mau masuk ke daerah itu, maka ada beberapa pihak yang menghentikan untuk memeriksa. Seperti yang dilakukan kalau masyarakat dari luar Surabaya masuk ke Surabaya. Itu diberlakukan pada masa PPKM. Dan itu bagus saudara-saudara untuk ngecek, untuk mencermati apakah teman-teman yang masuk dan keluar itu melakukan sesuai dengan protokol. Bagus itu. Kita perlu dukung dan support ya. Kalau diperiksa jangan marah-marah. Kalau kita memang sesuai dengan protokol, tentunya kita senang ada pengecekan ya. Saudara-saudara, waktu saya masuk di depan saya itu ada kendaraan besar ya. Truk gitu katakanlah. Polisi atau pihak keamanan langsung menghentikan laju truk itu. Dan seperti biasanya truk itu langsung berhenti, saudara-saudara. Ya, karena itu di depan saya, jadi saya dengar, berapa orang Pak? Bawa apa Pak? Pakai masker enggak Pak? Wah itu pengecekan yang baik saudara-saudara. Nah, saya jadi belajar sesuatu. Polisi ini atau saudara kita yang bekerja di pihak keamanan ini orang yang menerima wewenang, menerima kuasa untuk mengaplikasikan atau melaksanakan tugasnya dalam mengamankan saudara-saudara. Dia punya kuasa. Kuasa di sini artinya apa? Dia punya otoritas. Dia punya hak atau wewenang yang diberikan kepadanya untuk dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Di dalam bahasa Yunani, otoritas atau hak yang diberikan kepada seseorang untuk dia melakukan tugasnya atau kita sebut dengan wewenang yang diberikan kepada seseorang dalam melakukan tugasnya di dalam bahasa Yunani menggunakan kata exousia. Dan saudara-saudara, kalau kita membaca Markus pasal 1 ayatnya yang ke-22, maka kita melihat bahwa orang-orang banyak itu takjub mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus karena ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Kata berkuasa di sana menggunakan kata exousia yang artinya Yesus punya wewenang atau Yesus punya hak yang diberikan kepadanya untuk dia mengajar dengan otoritas. Itu tidak seperti orang-orang Farisi dituliskan di sana. Saya membayangkan dan melihat beberapa tafsiran, kenapa dibandingkan dengan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat di sini? Karena ahli-ahli Taurat mengajarkan
hanya apa yang mereka terima, hanya sebagai sebuah informasi yang diwariskan atau informasi yang diteruskan. Tidak ada satu bobot kuasa yang terkandung di dalam proses pengajaran itu. Dan yang mereka lihat dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus mengajarkan bukan hanya mentransfer informasi, bukan hanya meneruskan tradisi-tradisi saudara-saudara, tapi Tuhan Yesus dengan otoritasnya menekankan ajaran-ajaran itu kepada satu poin-poin kebenaran. Kalau kita mengacu kepada Matius, sinopsisnya yang lain, ada sebuah paket yang selalu Yesus ulang-ulang. Ada tertulis, tapi aku berkata kepadamu. Saudara-saudara, ini merupakan sebuah penyataan bahwa Tuhan Yesus itu mengajarkan dengan apa? Dengan otoritas atau wewenang yang diberikan kepadanya. Anda bertanya, kapan wewenang itu dituliskan di dalam Markus bahwa Tuhan Yesus ini punya wewenang atau punya exousia atau punya kuasa itu? Saudara, menarik sekali, Markus pasal 1 ayat 20 didahului oleh beberapa perikop sebelumnya. Mari kita perhatikan secara garis besar saja. Kalau saudara membuka Alkitab seperti yang saya pegang ini, maka saudara akan melihat pembagian-pembagian perikop yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saudara-saudara akan melihat bahwa pasal 1 itu dimulai dengan Yohanes Pembaptis. Kemudian perikop selanjutnya Yesus dibaptis. Perikop selanjutnya pencobaan di padang gurun. Perikop selanjutnya Yesus tampil di Galilea. Perikop selanjutnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Saudara-saudara, saya menyimpulkan sebelum peristiwa ayat 21 sampai dengan 28, minimal di sana ada 4 penyataan bahwa Yesus punya exousia atau punya kuasa yang diberikan kepadanya. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita melihat Yohanes, maka exousia, tanda exousia yang pertama adalah bahwa Yesus adalah seorang yang menjadi penggenapan dari perjanjian lama. Dan itu ditegaskan oleh Yohanes Pembaptis. Yang kedua, saudara-saudara, tanda exousia, tanda kuasa dari Yesus adalah ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes. Kenapa, saudara-saudara? Karena baptisan Yesus itu menegaskan tentang satu konfirmasi dari Allah dengan suara demikian. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini merupakan satu konfirmasi relasi bahwa di dalam kealahan Yesus punya relasi dengan Bapanya. Wah, ini luar biasa. Yang kedua, tanda yang ketiga, saudara-saudara, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Apa yang dicatat di sana? Saudara-saudara, tanda exousia yang ketiga, bahwa Yesus itu memiliki kuasa di atas iblis. Kata iblis di sana menggunakan kata diabolos. Sedangkan ayat yang kita baca tadi menggunakan kata pneumatos. Artinya begini, saudara-saudara, diabolos ini penghulunya roh jahat. Diabolos cuma satu, setan-setan ini banyak, roh-roh jahat ini banyak. Itu artinya diabolos ini pemimpin dari roh-roh jahat yang lain. Saudara-saudara, tanda yang ketiga dari exousia yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah bahwa Yesus kuasanya, posisinya di atas dari iblis. Dia punya kuasa berotoritas di atas iblis. Apalagi roh-roh jahat. Ketuanya saja, biangnya saja Tuhan Yesus taklukkan. Apalagi pengikut-pengikut diabolos. Tanda exousia yang keempat adalah pada saat Yesus tampil. Dan di ayat yang ke-16
Di sana ada pemanggilan murid-muridnya. Saudara, ini tanda eksusia yang bagaimana? Ini tanda eksusia bahwa Yesus adalah rabi. Dia punya eksusia untuk mengajar. Saudara-saudara, kita tahu ada tradisi yang mengatakan bahwa seorang Ibrani, seorang Yahudi boleh mengajar pada saat dia berusia 30 tahun. Tapi belum tentu dia yang berusia 30 tahun patut dan punya hak untuk mengajar Taurat. Dia yang juga harus diakui. Dan saudara-saudara, seorang rabi harus punya murid-murid. Kalau kita melihat bagian ini, Markus ingin menegaskan bahwa Yesus punya tanda eksusia. Yaitu apa? Dia seorang rabi yang punya murid-murid. Dan boleh memilih murid-muridnya. Ini 4 tanda yang menegaskan saudara-saudara bahwa Yesus punya eksusia. Yang pertama, tandanya apa eksusia? Yang pertama, Yesus itu adalah penggenapan dari perjanjian lama. Ini penting sekali bagi orang Ibrani. Ini penting sekali bagi orang Yahudi. Dan yang kedua saudara-saudara, kita melihat bahwa apa? Dia punya konfirmasi relasi dari Bapaknya. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau kita melihat ayat yang ke-12, maka tanda eksusia yang ketiga, Yesus berkuasa di atas iblis dan roh-roh jahat. Yang ketiga, saudara-saudara, Yesus punya eksusia, punya kuasa untuk mengajar karena dia adalah seorang rabi yang memanggil murid-muridnya. Saudara-saudara, itu berarti ayat 21 sampai dengan ayat 28 hanya adalah merupakan sebuah dampak atau sebuah hal yang membuktikan sebagai pembuktian bahwa dia itu punya eksusia. Saudara-saudara, kalau melihat ayat yang ke-21, maka saudara akan mencermati konteks dari kejadian ini, yaitu apa? Di rumah ibadah, atau di sana bisa disebutkan tempat mereka berkumpul. Mereka biasa berkumpul di sinagoge atau di pelataran-pelataran rumah bait Allah buatan Herodes. Di sanalah mereka berkumpul, saling membaca firman, dan orang yang disebut rabi punya hak untuk mengajarkan. Nah, saudara-saudara sekalian, tapi di ayat 22, mereka takjub, kagum, ya, amazing terhadap apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena Yesus ini bukan hanya mentransfer knowledge, bukan hanya mentransfer informasi, tetapi setiap ajaran yang dikeluarkan itu mengandung eksusia atau otoritas. Dia bukan hanya membuka buku-buku tafsiran-tafsiran, tapi dia juga menegaskan tentang apa yang menjadi pandangannya, saudara-saudara. Ini juga terjadi pada waktu dia usia 12 tahun di bait Allah berhadapan dengan orang-orang ahli Taurat itu. Dia tidak mengutip ini dan itu. Mungkin dia tidak mengambil tradisi-tradisi yang tertulis, tapi dia mengatakan ini maksudnya, ini penyataan Allah, saudara-saudara. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Saudara-saudara, berarti ayat 21 dan 22 adalah penegasan bahwa Yesus ini punya eksusia. Ya, dibuktikan dari apa? Dari orang-orang yang mendengarnya takjub. Orang-orang yang mendengarnya bisa membedakan, ini ahli-ahli Taurat, ini ajaran Tuhan Yesus. Para pendengarnya bisa membedakan, saudara-saudara, apa yang Yesus ajarkan dan ahli-ahli Taurat ajarkan. Kita melihat di sini, saudara-saudara, Yesus punya otoritas. Dia diberikan wewenang untuk mengajarkan kebenaran. Dia diberikan kuasa untuk apa? Untuk dia mengupas hal-hal yang Tuhan sudah nyatakan di dalam Taurat Tuhan, ajaran para nabi, dan juga tulisan-tulisan sejarah. Tapi saudara-saudara sekalian, kalau kita melanjutkan bacaan kita dari ayat 23 sampai dengan 28, ada yang memberikan semacam tanggapan dan respon. Dan di sini saudara-saudara, respon dan tanggapannya adalah dari roh-roh jahat.
Kalau saudara membaca, terutama di ayat yang ke-24, ada 3 pernyataan dari roh jahat itu kepada Tuhan Yesus. 3 pernyataan ini, 2 menggunakan bentuk pertanyaan, 1 menggunakan kalimat imperatif atau kalimat langsung. Yang pertama saudara-saudara, pernyataan dari kuasa dari roh jahat itu adalah, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Orang Nazaret di sini bukan ingin menunjukkan siapa Yesus dan identitas Yesus. Tapi istilah orang Nazaret di dalam konteks ini adalah untuk merendahkan Tuhan Yesus. Kamu ini hanya orang Nazaret. Kamu ini mau melawan saya. Enggak. Kamu nih nggak cocok lawan saya, kamu bukan lawanku. Gitu maksudnya. Kamu nih hanya orang Nazaret, orang kampung, deso, orang Yerusalem atau Yehuda atau Yudea aja nggak cocok melawan aku. Aku nih roh jahat, punya kuasa loh. Saudara-saudara, betul nggak ini intimidasi dari roh jahat dan kuasa kegelapan kepada kita manusia? Dia mengintimidasi kita dan merendahkan kita, menghina kita. Maka saudara, ketika kita berhadapan dengan roh-roh jahat, dimanapun kita berada, jangan terintimidasi dengan cara mereka merendahkan kita. Kita ini anak Tuhan, kita ini milik Kristus. Memang bukan kita yang berkuasa, tapi kita punya Allah yang kita percaya yang berkuasa atas mereka. Ini cara iblis atau cara roh jahat merendahkan Yesus. Kamu ini hanya orang Nazaret, bukan level saya. Ya, sorry ya Yesus. Kamu bukan level saya. Saudara-saudara, pernyataan yang pertama dengan bentuk pertanyaan. Ini tujuannya merendahkan. Tapi kalau kita lihat bagian yang kedua. Memang Markus kemudian 3 pernyataan ini disimpulkan menjadi 1 ayat. Tapi saya membayangkan bahwa apa? Bahwa pernyataan itu tentunya ada jedanya. Setelah iblis mengatakan kamu ini hanya orang Nazaret. Mungkin di situ ya. Ada semacam jeda, ada proses demikian saudara. Hal yang kedua kemudian pernyataannya apa? Engkau datang hendak membinasakan kami. Ini nadanya sudah lain nih. Nada pertama merendahkan. Nada kedua karena iblis atau roh jahat di sini itu sudah tahu bahwa Yesus ini tidak bisa direndahkan karena dia yang berkuasa. Maka saudara ini sudah mulai tawar-tawaran. Maksud dari pernyataan ini adalah gini. Engkau datang hendak membinasakan kami dalam bentuk pertanyaan. Jangan dibinasakan kami dong, itu maksudnya. Udahlah kita sama tahu ya, jangan binasakan saya. Kita kompromi saja, itu maksudnya saudara-saudara. Pernyataan yang kedua. Saudara-saudara sekalian, proses yang kedua ini mungkin ada jedanya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak mau berkompromi dengan roh jahat, dengan kuasa kegelapan. Dia tidak mau berkompromi, saudara-saudara. Maka muncullah pernyataan yang ketiga. Demikian. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Pernyataan yang ketiga ini saudara-saudara merupakan apa? Merupakan pernyataan untuk melunakkan hati Yesus. Yesus ya ini gini nih. Kami tahu kamu ini yang kudus dari Allah ya. Ini sebenarnya apa? Ini pengakuan untuk melunakkan supaya mereka tidak dapat hukuman. Ini semacam apa saudara-saudara kalau dalam bahasa kita, ini merupakan sebuah cara menyuap. Supaya apa? Ini cara membombongi gitu loh, ngobong-ngobongi supaya apa? Waduh kamu ini besar ya, kamu ini kuasa ya, supaya apa? Melunakkan hati supaya saya tidak dapat hukuman. Ini pernyataan yang ketiga maksudnya. Saudara-saudara dengan 3 pernyataan iblis itu, iblis atau roh jahat di sini ya, roh jahat ingin apa? Berupaya supaya Tuhan Yesus itu lunak hatinya. Tapi kalau saudara melihat ayat yang berikutnya 25, tetapi Yesus menghardik katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Saudara-saudara perhatikan ayat yang berikutnya, ayat 27, betapa takjub mereka. Ini ajaran dari mana nih? Ini gak ada yang pernah seperti ini nih. Roh-roh jahat pun saudara-saudara diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Saudara,
Ayat ini merupakan konfirmasi atau bukti bahwa 4 tanda eksusia dalam perikop-perikop berikutnya dibuktikan. Betul Yesus punya tanda, punya eksusia. Dia punya kuasa, saudara-saudara. Pada kesempatan di Minggu Epifani yang keempat ini, saudara-saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Yesus, Tuhan yang kita percaya, Dia adalah Tuhan yang punya eksusia. Dia punya wewenang untuk mengajar. Dia punya wewenang untuk mengatur kehidupan. Dia punya wewenang untuk apa? Untuk mengendalikan alam. Dia punya wewenang untuk apa? Untuk menyembuhkan segala penyakit. Dia punya wewenang untuk mengatur semua sistem dunia. Dia punya wewenang. Tapi Yesus bukan hanya punya wewenang, saudara-saudara. Di dalam catatan-catatan Markus nantinya, dia bukan hanya punya eksusia, tapi dia juga punya dunamis. Apa itu dunamis? Dunamis artinya dia punya kekuatan, saudara-saudara. Memang pihak keamanan, dia punya wewenang untuk menghentikan kendaraan besar. Ketika tangannya begini, maka semua kendaraan akan berhenti. Tapi saudara-saudara sekalian, kalau kendaraan yang besar itu tetap melajukan kecepatannya, maka saudara-saudara pihak keamanan pun tidak punya kekuatan untuk menahan laju kendaraan itu. Karena dia punya wewenang, tapi tidak punya kekuatan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu bukan hanya punya wewenang, dia bukan punya hak untuk dia mengatur dan melakukan tugasnya. Saudara-saudara, Yesus itu punya kekuatan, punya dunamis, karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Saudara, Yesus tidak perlu membuktikan kepada Anda, tidak perlu membuktikan kepada saya bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Kitalah yang perlu dengan kerendahan hati menemukan bukti-bukti itu dan tunduk bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Yesus tidak punya kepentingan untuk membuktikan dirinya bahwa dia adalah Allah yang berkuasa kepada kita, kemudian kita bisa menyembah dia. Saudara, tapi ayat-ayat firman Tuhan sepanjang Alkitab sudah penuh dengan catatan-catatan bahwa dia punya dunamis, punya kekuatan, punya kemahakuasaan. Sehingga saudara-saudara, kitalah yang perlu menemukan, kitalah yang perlu menyadari, kitalah yang perlu menundukkan diri kepada Tuhan yang adalah Allah yang maha kuasa. Saudara-saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan yang diberitakan pada pagi hari ini membuat kita takjub. Tapi bukan hanya takjub, tapi kita bersedia menundukkan diri kepada Tuhan Yesus yang punya eksusia dan punya dunamis, punya wewenang dan punya kekuatan untuk mengendalikan hidup kita. Saudara-saudara, orang takjub itu banyak, kagum itu banyak. Ya. Kagum sama Tuhan Yesus. Orang Israel juga kagum sama apa? Kemahadahsyatan Tuhan, membelah laut Kolsom, memberikan mana, melakukan mujizat-mujizat dan tulah-tulah. Kagum, saudara-saudara. Tapi kebanyakan orang berhenti hanya kagum dan takjub, tapi tidak menundukkan diri. Saudara, sebanyak apapun mujizat yang engkau terima dalam hidupmu, kalau itu hanya membuat kagum dan engkau tidak menundukkan diri kepada pribadi yang maha kuasa itu, maka semua keajaiban dan kedahsyatan itu sepertinya tidak ada artinya dalam kehidupan. Hanya menjadi sebuah catatan fenomenal. Tuhan bisa melakukan itu gampang, saudara-saudara. Engkau melihat, tahu matahari itu sebesar apa dibandingkan bumi. Besar sekali. Panasnya gak pernah akan habis, saudara-saudara. Karena apa? Ada yang mengendalikan itu. Perputaran planet, saudara-saudara, tidak bertuburan dan bertumburan. Siapa yang ngatur? Luar biasa. Bumi ini berputarnya ke kanan atau ke kiri. Saudara kan gak pernah bingung ya. Hari ini putar ke kanan atau ke kiri ya. Nggak, saudara gak akan pernah bingung karena saudara percaya pada kedaulatan dan kemahakuasaannya. Saudara-saudara,
Setiap hari kita diwarnai dengan kekaguman. Kekaguman akan kemahakuasaan dan kedahsyatannya. Tapi saudara-saudara, kalau kita hanya berhenti pada kekaguman, ketakjuban, tapi kita tidak menuju kepada ketundukan diri kita, maka hidupmu tidak akan diliputi dengan ucapan syukur. Karena ucapan syukur itu yang utama, bukan hanya karena kemahakuasaan dan keajaiban Tuhan. Tapi ucapan syukur itu hasil dari ketundukanmu kepada Tuhan. Itu berarti kita semua akan tetap mengucapkan syukur di tengah-tengah masa pandemik yang susah ini, di tengah kehilangan kita, di tengah kesusahan kita, di tengah banyak kejadian yang mungkin kita tidak harapkan, tapi dengan ketundukan hati kita selalu ada hati yang penuh damai, penuh sukacita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Allah itu punya eksusia, punya wewenang, dan Dia punya kekuatan dinamis di dalam kehidupan kita. Penundukan dirimu membawa engkau untuk terus hidup mencukupkan diri, untuk hidup berserah kepada Tuhan, untuk hidup penuh dengan sukacita dan mengandalkan Tuhan setiap saat. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada kesempatan ini, mari kita terus belajar. Bukan hanya takjub, tapi juga menundukkan diri kepada Dia yang punya kuasa dan memegang kendali kehidupan kita. Tuhan memberkati, menyertai, dan kiranya Tuhan dengan tangannya yang kuasa menuntun tangan-tangan kita yang lemah ini untuk kita selalu berserah, menundukkan diri pada pimpinan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saat teduh bagi saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita naikkan doa kita kepada Tuhan yang berkuasa di atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang mengasihi kami, dan kasih-Mu Engkau nyatakan melalui pemeliharaan kehidupan. Bahkan di tengah-tengah badai kehidupan, Tuhan tetap memberikan dan menyatakan pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami, seisi rumah kami, dan juga kehidupan manusia. Kami mengucap syukur Tuhan, di tengah-tengah masa pandemik ini, di tengah-tengah goncangan yang besar dan berat, dan bahkan kelihatannya cukup panjang ini, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada kami sehingga mental kami diteguhkan dan dikuatkan, menjadi mental yang tangguh di dalam menghadapi badai ini, tidak mudah menyerah, tetap punya pengharapan, dan juga masih memikirkan keadaan orang lain untuk kami bisa menolong dan hidup berbagi. Kiranya Tuhan di tengah-tengah masa pandemik ini kami boleh mengerti apa artinya kuasa Tuhan, kami boleh mengalami apa artinya kebesaran Tuhan, dan kami boleh mengerti apa artinya hidup berbagi dengan saudara seiman di tengah-tengah pergumulan hidup yang tidak mudah. Bapa di dalam surga, kami
pertama-tama berdoa untuk mereka yang terdampak langsung dari virus COVID ini. Mereka yang terbaring di rumah sakit ataupun yang isolasi mandiri di rumah. Ya Tuhan, berikan mereka semangat untuk menjalani kehidupan ini. Setiap fase kehidupan, setiap menit kehidupan adalah anugerah yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan ada pengharapan dan semangat hidup yang Tuhan berikan, sehingga mereka boleh melihat kehidupan ini sebagai sesuatu yang berharga dan patut untuk dipelihara. Berkati mereka dan berikan kesembuhan Tuhan kepada mereka di dalam setiap menit ke menitnya. Biarlah Tuhan, tangan Tuhan memelihara dan memberikan kekuatan. Kami berdoa ya Tuhan untuk para dokter, para medis, perawat, dan juga pekerja di rumah sakit. Ya Tuhan, mereka adalah ujung tombak hamba-hambamu yang melayani di tengah-tengah masyarakat. Tuhan kuatkan dan jaga mereka, pelihara mereka juga, dan juga berikan semangat mereka untuk tetap melayani dan menjalankan panggilan mereka di tengah-tengah misi kesehatan ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang juga mengalami dampak karena COVID ini, terutama di dalam area ekonomi. Tuhan, kami berdoa, biarlah mereka boleh tetap semangat untuk bekerja. Kalau di antara mereka ada yang kehilangan pekerjaan, ya Tuhan berikan mereka juga semangat untuk mereka mengupayakan langkah-langkah dan hal-hal yang baru, usaha-usaha yang baru untuk bisa menghidupi keluarga dan diri mereka. Ya Tuhan, kiranya tangan Tuhan menopang mereka dan hikmat Tuhan menaungi mereka supaya mereka tetap melihat peluang, melihat kesempatan di dalam Tuhan yang memberikan kehidupan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kehilangan di tengah-tengah masa pandemik ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhan, kasih Tuhan nyata dan makin besar mereka lihat di tengah kehilangan. Biarlah di dalam kehilangan mereka menemukan berkat Tuhan, yaitu keluarga yang baru, orang-orang yang mengasihi mereka, teman-teman yang memperhatikan mereka. Memang ini tidak bisa menggantikan duka cita, tapi kiranya ini menjadi cara Tuhan membentuk hidup mereka, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap gereja di masa-masa ini. Kiranya kami tidak berhenti karena kami tidak bisa melakukan ini dan itu. Kiranya kami tidak lumpuh dalam menjalankan misi Tuhan. Gerakkan gerejamu Tuhan untuk bisa tetap hadir, melanjutkan panggilan dan misi Tuhan di tengah-tengah keterbatasan ini. Kiranya Tuhan, pembinaan tetap jalan, persekutuan tetap jalan. Kami berdoa juga untuk kesaksian pelayanan tetap jalan. Dan juga Tuhan, untuk pembangunan para pemimpin tetap jalan. Kami berdoa terutama untuk GKI Sepanjang. Kiranya Tuhan, Engkau mencurahkan segala kuasa dan kecukupan agar gereja Kristen Indonesia, jemaat Sepanjang boleh tetap berkarya di tengah-tengah keterbatasan ini. Ada hikmat dan kuasa yang Tuhan curahkan kepada setiap pemimpin gereja di GKI Sepanjang. Kami juga menyerahkan tuh bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu, kami ada di dalam keprihatinan dan Engkau tahu itu. Ada beberapa bencana, bencana alam, bencana kecelakaan. Tuhan, kami berhadapan dengan situasi di mana pandemik belum selesai. Di beberapa tempat kami menghadapi bencana alam ini. Tuhan, sadarkan kami bahwa inilah sebuah tanda yang sangat jelas bahwa kami manusia terbatas dan memang patut untuk datang kepada Engkau yang Maha Kuasa, Pencipta dan Pemelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah kami boleh makin berserah kepada Tuhan. Bangsa ini boleh makin tunduk dan berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan, biarlah pembelajaran kami boleh menekan ego kami, kepentingan kami untuk membangun dan menolong banyak orang yang susah saat ini. Kami juga berdoa Tuhan, pembelajaran ini
menjadi koreksi yang sangat dalam bagi kami, untuk kami bisa memikirkan pembangunan kemanusiaan yang memang Tuhan izinkan untuk saat ini menjadi prioritas. Kiranya Tuhan, apapun kelompok di Indonesia, apapun golongan-golongan di Indonesia, kami bersatu hati untuk bisa membangun Indonesia di tengah-tengah bencana ini. Kami menyerahkan Tuhan pokok-pokok doa kami ini kepada Tuhan. Kami berdoa karena kami percaya kepadamu. Engkaulah yang punya kuasa, punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan menyerahkan ke kantor gereja, atau bisa melalui transfer ke rekening GKI Sepanjang, serta bisa melalui metode QR. Angkatlah kita bagi Pencipta dan persembahkan bermurah tangan yang kepadanya kudus berkenan. Pemberian kita yang paling mulia, itulah hati bersyukur sejati, kurban yang harum bagaikan minyak. Bapa di surga, padamu jua ku pasrah diri di pagi ini. Bersama Tuhan mulai langkahku, tolong ku lawan segala godaan, jauhkan itu supaya ku hidup turut ajaran kerajaan-Mu. Jemaat saya undang untuk berdiri, kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan ini Bapa, agar boleh kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati
suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara-saudara sekalian, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan yang memegang kendali kehidupanmu. Tuhan yang memimpin dan menyertai setiap langkahmu. Tuhan yang pasti akan melindungi dan mencukupi segala kebutuhanmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang penuh kasih menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang memegang pimpinan kehidupan ini menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera kini, seterusnya, sampai sepanjang masa. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.